Bek legendaris ini prediksi Man United akan dibantai Man City. Manchester United bisa kena gilas Manchester City jika bermain seperti saat melawan Atlanta. Hal ini diungkapkan oleh Rio Ferdinand. MU bertanding ke markas Atlanta di Stadio Gewiss pada matchday keempat Liga Champions. Ladia unggul lebih dulu setelah membuka skor melalui Josip Ilicic di awal-awal babak pertama yang dibalas MU dengan gol Cristiano Ronaldo jelang turun minum. Di babak kedua, Atlanta kembali memimpin setelah Duvall Zapata mencetak gol kedua timnya. MU memastikan pertandingan berakhir sama kuat setelah Ronaldo membobol gawang Atlanta di injury time. Man United setelah laga ini bakal menjamu Manchester City di ajang Liga Inggris Sabtu 6 November 2021 malam waktu Indonesia Barat. Setan Merah bisa saja digilas rival satu kota jika bermain seperti saat melawan Atlanta. Manchester United tidak bisa performa babak kedua seperti itu melawan Man City. Jika mereka melakukannya, mereka akan ditampar lagi, kata Ferdinand kepada BT Sport. Itu akan menjadi 3 gol, 4 atau 5, karena itu menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap lawan yang benar-benar terpecah, lamban dan ceroboh. Intensitasnya tidak ada di sana, kacau, dan itu hanya harapan. Kecemerlangan Ronaldo telah menyelamatkan mereka lagi. Man United bisa saja tanpa Raphael Varane saat melawan Man City. Baik asal Prancis itu ditarik keluar saat melawan Atlanta karena diduga mengalami cedera. Sambut Conte, Guardiola, dia manajer yang luar biasa. Antonio Conte resmi ditunjuk sebagai manajer baru Tottenham Hotspur. Manajer Manchester City Pep Guardiola menyebut kembalinya Conte ke Premier League. Conte menggantikan Nuno Espirito Santo yang diberhentikan setelah Tottenham dipermalukan Manchester United 0-3 di akhir pekan. Manajer Italia itu akhirnya berlabuh juga di London Utara setelah gagal terwujud di musim panas tahun lalu. Ini akan menjadi periode kedua Conte berkarir di Inggris. Sebelumnya, pelatih berusia 52 tahun itu pernah menghabiskan 2 tahun yang sukses bersama Chelsea pada tahun 2016 hingga 2018. 1 titel Premier League dan trofi Piala FA menandai era Conte di Stamford Bridge. Kembalinya Antonio Conte akan meramaikan persaingan di Liga Inggris. Sejauh ini Guardiola dan Conte sudah 4 kali bertemu di kompetisi ini dengan hasil seimbang. 2 kemenangan untuk Guardiola dan 2 kemenangan untuk Conte. Pertama-tama, selamat datang kembali ke Inggris, ke Premier League. Dia sudah membuktikan diri dengan karirnya. Dia sudah meraih kesuksesan besar di mana-mana. Betul-betul seorang manajer yang luar biasa, ungkap Guardiola dikutip dari Sky Sport. Hasil pertandingan Man City versus Klub Brugge. Pertandingan dihelat di Stadion Etihad. Berikut ulasan pertandingannya.
Guardiola kirim doa buat Aguero. Sergio Aguero mesti absen beberapa bulan karena masalah jantung. Mantan bosnya di Manchester City, Pep Guardiola, ikut prihatin dengan kondisinya. Sergio Aguero didiagnosis mengalami gangguan irama jantung dan mesti menepi sekitar 3 bulan untuk pemulihan. Penyerang Barcelona itu mulanya sempat turun sebagai starter kala Barcelona diimbangi Alaves, tapi ia mengeluhkan sesak di dada dan kesulitan bernafas. Aguero ditarik keluar pada menit ke-38 lalu dibawa ke rumah sakit hingga keluar diagnosis dari dokter. Dengan kondisi itu dan usia yang sudah 33 tahun, Aguero bisa saja terpaksa mengakhiri karir lebih dini jika ada risiko-risiko yang membahayakan nyawa. Manajer Manchester City Pep Guardiola mendoakan Sergio Aguero agar bisa pulih seperti sedia kala. Saya bicara dengan agennya, berita yang berat untuknya dan keluarganya. Kami mendoakannya pulih sepenuhnya. Tak peduli soal waktu, kesehatan itu yang terpenting, ungkap Pep Guardiola dilansir dari Metro. Dia dalam penanganan yang baik, dia akan menjaga dirinya. Saya mendoakannya pulih dan dia bisa kembali bermain lagi, atau dia bisa menikmati hidupnya dan menikmati jerih payahnya. Saya tidak tahu apa yang diidapnya, dia harus berhati-hati dan aman di sisa hidupnya. Bukti Man City suka buang-buang uang hendak jual bek yang tak diketahui Pep Guardiola. Manchester City kembali membuktikan diri mereka sebagai tim yang hobi buang-buang uang dengan hendak menjual bek yang tak diketahui Pep Guardiola. Manchester City memang dikenal sebagai salah satu klub paling kaya di Eropa saat ini. Hal itu tidak lepas dari peran pemilik asal Abu Dhabi, Sheikh Mansour, yang membeli Manchester City melalui City Football Group. Banyak pemain bintang yang saat ini pernah didatangkan Manchester City selama ini. Beberapa nama diantaranya Sergio Aguero, David Silva, Ruben Dias, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti Manchester City hanya peduli dengan tim seniornya. The Citizen juga tak jarang membeli beberapa pemain muda dengan talenta luar biasa. Salah satunya adalah ex-bek kanan milik Girona, Pedro Porro. Pedro didatangkan Manchester City dari Girona pada awal musim 2019-2020. Manchester City harus mengeluarkan biaya sebesar 12 juta euro atau setara dengan 199 miliar rupiah. Meskipun menjadi salah satu pemain rekrutan, Pedro belum pernah bermain untuk Manchester City. Bek asal Spanyol itu langsung dipinjamkan ke Real Valladolid sepanjang musim 2019-2020. Sempat kembali ke Manchester City, Pedro kembali dipinjamkan ke klub Portugal, Sporting CP. Pedro baru benar-benar menemukan performa terbaiknya saat bergabung dengan Sporting CP. Performa meyakinkan Pedro di Portugal membuat Sporting CP tertarik untuk mempermanenkannya. Manchester City pun juga dikabarkan berminat untuk melepas Pedro ke Sporting CP.